Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai parking problem. Permasalahan pada parking problem ini adalah Bambang Lakbalik itu sedang mencoba mencari tempat parkir di sebuah rumah makan Padang. Rumah makan Padang itu terletak di satu jalan lurus. Dia mendekati rumah makan Padang tersebut dari barat dan tujuannya yaitu parkir sedekat mungkin. Tempat parkir yang tersedia digambarkan pada gambar 1. Bambang mengalami rabun jauh dan tidak dapat melihat dengan baik ke arah depan. Dia hanya dapat melihat apakah tempat parkirnya sekarang kosong. Ketika Bambang tiba di ruang kosong, ia harus menentukan atau memutuskan apakah akan parkir di sana atau terus mencari ruang yang lebih dekat. Begitu ia melewati ruang, ia tidak dapat kembali ke sana. Bambang memperkirakan bahwa probabilitas ruang T kosong adalah PT. Jika dia tidak berakhir dengan tempat parkir, dia malu dan menimbulkan biaya M, yaitu angka positif yang sangat besar. Jika dia parkir di ruang T, dia akan dikenakan biaya mutlak dari T. Dan tunjukkan bagaimana Bambang dapat menggunakan pemrograman dinamis untuk mengembangkan strategi parkir yang meminimalkan biaya yang diharapkannya. Lalu diasumsikan M itu sama dengan 100, P0-nya 0,1 dan PI atau PT-nya di sini 1 dikurang 1/2 mutlak I ditambah 1. Nah, jadi ilustrasi masalahnya adalah seperti ini. Jadi Bambang itu datang dari arah sini atau arah min T menuju ke arah T dan dia mencari ruang parkir dengan hanya satu jalan lurus atau satu arah. Nah, ketika dia berada di min 3, dia itu hanya dapat melihat ke satu sesudahnya saja atau yang akan dia tuju, yaitu dalam hal ini dicontohkan adalah min 2. Jadi dia tidak bisa melihat kondisi min 1, 0, 1, dan seterusnya. Nah, pada permasalahan ini, kita misalkan dia itu memulainya dari T sama dengan 4. Dan untuk I-nya sendiri itu tidak sama dengan 0 karena sudah dikasih atau diberitahu bahwa P0-nya tadi adalah 0,1 atau 1/10 dan biaya penaltinya adalah sama dengan 100, M sama dengan 100. Nah, jadi kita pertama itu cari masing-masing PI-nya. Untuk PI atau PT itu sama saja. Jadi untuk yang 4 itu kita masukkan ke rumusnya 1 dikurang 1/2 dikali dengan mutlak 4 ditambah 1. 1 dikurang dengan 1/9 sehingga untuk 4 maupun untuk min 4 maupun 4 itu didapatkan peluang yang sama, yaitu 8/9, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya karena tadi dicontohkan dia itu bisa melihat ke tempat parkir yang sesudahnya, karena kan ketika dia berada di sini dia akan sulit untuk parkir di sini juga. Jadi dia harus melihat di tempat yang sebelumnya untuk mengetahui apakah di tempat parkir itu kosong atau sudah ditempati. Nah, jadi kita mulai dari stage 3. Jadi untuk stage 3 ini dia bisa melihat bahwa ruang parkir yang keempat itu sudah ditempati atau kosong.
Nah, jadi keputusannya adalah dua, yaitu kita mengambil atau kita meninggalkan tempat parkir tersebut. Jadi ada take atau leave. Sedangkan atau bisa juga kita buat dengan bilangan binarnya atau binary numbernya. Untuk ruang ditempati kita misalkan dengan 0, untuk ruang kosong kita misalkan dengan 1. Nah, jadi ketika ruangannya itu ditempati, artinya kan kita tidak akan bisa parkir di sana, sehingga untuk biaya take-nya itu tidak ada ketika ruangnya ditempati. Sedangkan apabila ruangannya kosong, itu biaya parkirnya akan sama dengan T-nya tadi. Jadi karena kita di stage 3, maka biayanya itu adalah 3. Nah, sedangkan apabila keputusannya kita meninggalkan, walaupun dia kosong, tapi kita juga memiliki opsi untuk tidak mengambil tempat parkir tersebut. Nah, jadi akan muncul biaya kecewa di sini. Akan muncul biaya kecewa sebesar 14,66667. Dari mana datangnya nilai ini? Mungkin bisa diperhatikan melalui Excel ini. Nilai 14,6667 ini terdiri dari dua biaya. Yang pertama yaitu biaya ketika dia tidak jadi parkir di sana, dan yang kedua adalah biaya kecewanya. Jadi biaya ketika dia tidak jadi itu didapatkan dari T-nya tadi dikalikan dengan peluangnya. Jadi kan peluangnya tadi adalah 0,8889, sehingga didapatkan nilainya itu adalah 3,5556. Sedangkan untuk biaya kecewanya itu kita dapatkan dari nilai M tadi. Kan kita misalkan M-nya itu adalah 100. Nah, jadi 100 dikali dengan 1 dikurang dengan peluangnya, peluang parkir di yang keempat tadi, sehingga didapatkan biayanya adalah 11,111, dan apabila dijumlahkan itu akan menjadi biaya ketika dia meninggalkan atau tidak jadi parkir di sana, yaitu sebesar 14,6667. Nah, dari situlah muncul nilai-nilai biaya ini. Nah, jadi untuk kasus ini kita membutuhkan biaya yang paling minimum, yaitu apabila kita bandingkan dengan take dan leave-nya. Kalau untuk ruangnya ditempati, otomatis yang paling minimumnya adalah leave-nya itu sendiri. Sedangkan untuk ruang kosong itu kita bisa membandingkan, dan yang minimumnya di sini adalah biaya take, yaitu 3. Lanjut ke stage berikutnya. Sama juga dengan perhitungan di stage 3 tadi. Jadi untuk stage 2 di sini itu ruangan ditempatinya biaya lift-nya adalah 4,667, karena biaya M-nya tadi itu kita menggunakan biaya yang minimum di stage sebelumnya tadi. Ketika ruang ditempati kan artinya kita kan meninggalkan, sehingga muncul biaya kecewanya, total biaya kecewanya yaitu 14,667. Jadi 14,667 ini dikalikan dengan 1 dikurang dengan peluang untuk stage 2, yaitu peluang parkir yang ketiga.
Nah, sehingga didapatkan total biayanya adalah 4,6667. Nah, apabila dibandingkan dengan biaya ruang kosongnya, maka didapatkan biaya minimumnya adalah untuk ruang ditempati sama dengan liftnya tadi, dan untuk ruang kosongnya yaitu yang paling minimum adalah apabila kita mengambil tempat parkir tersebut. Nah, begitu juga untuk stage 1 sama perhitungannya dengan 2 stage sebelumnya. Nah, kita lanjut ke stage 0, itu sama perhitungannya, dan yang berbeda itu adalah pada stage min 2. Jadi pada stage min 2 ini didapatkan biaya atau keputusannya adalah lift keduanya, karena pada stage ini memiliki biaya yang sama. Artinya ketika kita mengambil di stage ini, biayanya akan lebih besar daripada kita tidak mengambil. Jadi lebih bagus kita tidak mengambil untuk parkir di stage min 2 ini, karena biaya tag-nya lebih tinggi daripada biaya liftnya. Jadi keputusannya adalah lift dan lift. Sedangkan untuk stage min 1 itu memiliki nilai yang paling minimum dari keseluruhan stage-nya. Jadi untuk ruang ditempatinya itu biaya liftnya hanya sebesar 1,36, dan biaya ketika ruangnya kosong itu adalah 1. Nah, jadi keputusannya yaitu kita mengambil space min 1. Nah, jadi ini merupakan hasil dari permasalahan parkir ini. Jadi dengan biaya yang minimum, Bambang tadi sebaiknya parkir di space min 1. Nah, jadi itulah penyelesaian permasalahan parkir tersebut. Terima kasih.